Dugaan terkini tentang keberadaan Atlantis adalah daratan yang berada di Indonesia. Sebagian arkeolog dan ilmuwan Amerika Serikat bahkan meyakini benua Atlantis dahulunya adalah sebuah pulau besar bernama Sundaland atau Sumateraland, wilayah yang kini ditempati Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, yang sekitar 11.600 tahun silam daratan-daratan ini masih merupakan kontinen yang sangat besar. Benua ini perlahan-lahan tenggelam dan terpisah seiring berakhirnya zaman es. Teori ini diangkat ke permukaan dalam International Symposium on the Dispersal of Austronesian and the Ethnogenesis of the People in Indonesian Archipelago yang dihelat pada 28 hingga 30 Juni 2005 di Solo. Hipotesa itu berdasarkan pada kajian ilmiah seiring makin mutakhirnya pengetahuan tentang arkeologi molekuler. Disebutkan pula Pulau Natuna dan penduduknya merupakan sisa-sisa terpenting yang berkaitan dengan Atlantis. Berdasarkan kajian biomolekuler, penduduk asli Natuna memiliki gen yang mirip dengan bangsa Austronesia tertua, yang diyakini bangsa ini memiliki kebudayaan tinggi seperti yang dinisbatkan Plato dalam mitologi yang ia kemukakan. Dalam teori yang lain yang mendukung Atlantis berada di Indonesia mengemukakan penduduk Atlantis terbagi dua, keturunan minoritas bangsa Lemuria yang berkulit putih, tinggi, bermata biru dan berambut pirang, yang merupakan nenek moyang suku bangsa Arya dan dipercaya memiliki garis keturunan bangsa Pleiades. Sedangkan penduduk yang lain berkulit coklat atau gelap, relatif pendek, bermata coklat dan berambut hitam, memiliki garis keturunan bangsa Mu atau Lemuria atau Pasifika. Dan pada waktu itu, bangsa luar angkasa atau bangsa Pleiades sudah berhubungan baik dengan penduduk bumi. Mereka umumnya dianggap sebagai dewa karena kemampuannya jauh di atas penduduk Atlantis. Hal ini dihubung-hubungkan dengan Hastinapura dalam bahasa Sanskerta untuk Atlantis, tepatnya di sekitar wilayah Sumatera atau Sumatera, atau disebut pula Suwarna Bumi atau Land of Taprobane, di tengah-tengah dua pilar penyangga, Gunung Krakatoa dan Gunung Toba, dua gunung yang super besar, super volcano yang pada masa purba pernah meledak super dahsyat. Atlantis hancur karena konflik internal para penguasa yang luluh lantak karena peperangan super modern dengan menggunakan teknologi tinggi atau nuklir. Berikut senjata-senjata pemberian bangsa Pleiades. Senjata tersebut memiliki daya hancur massal yang dimiliki oleh para pemimpin-pemimpin Atlantis, yang pada akhirnya memicu ketidakstabilan pada alam. Peperangan itu terbagi menjadi dua kubu besar, seperti yang diceritakan dalam mitologi Pandawa dan Kurawa. Kendaraan tempur dan pesawat-pesawat tempur diasumsikan sebagai kereta kencana, sedangkan panah-panah sakti adalah asumsi dari rudal balistik atau laser beam, dan baju zirah yang dikenakan Gatot Kaca adalah baju tempur yang bisa terbang. Diceritakan pula, seorang tokoh Baladewa tidak boleh ikut berperang karena memiliki senjata pemusnah massal yang mampu membelah bumi. Peristiwa besar itu yang dimenangi oleh Pandawa tetap saja mengakibatkan alam menjadi tidak seimbang, yang pada akhirnya menjadi letusan besar dari dua gunung supervolcano atau dua pilar yang mengapit mereka, yang memusnahkan penduduk Atlantis secara global, yaitu Gunung Krakatoa dan Gunung Toba. Danau Toba, danau terluas di atas ketinggian 1000 meter dari permukaan air, adalah kaldera raksasa yang diasumsikan sebagai sisa-sisa dari gunung raksasa tersebut. Ledakan itu menyebabkan gelombang tsunami yang dahsyat sehingga menghapus semua kebudayaan yang pernah berdiri di Sumatera, yang tersapu dan dihempaskan ke seluruh bagian dunia hingga terhisap ke dasar lautan Atlantik. Sebagian kecil penduduk yang selamat sebagian besar lari ke arah barat melalui India, Alengka atau Sri Lanka dan menjadi ras Arya. Sebagian kecil ke arah timur dan menjadi bangsa Oseania dan Indian. Sayangnya, bagian kecil penduduk yang selamat adalah penduduk-penduduk yang ada di lingkar luar yang jauh dari pusat Atlantis, sehingga kesinambungan teknologi tiba-tiba terhenti dan kembali ke masa prasejarah. Mereka hanya mewariskan kisah-kisah ini ke keturunan mereka yang kemudian diadaptasikan dengan perkembangan kebudayaan setempat.
Kisah-kisah ini yang kemudian mengilhami pemahaman kepercayaan yang dianut oleh penduduk bumi sebagai tuntunan dan pedoman hidup agar tidak terjadi lagi kehancuran yang berakibat musnahnya peradaban manusia untuk kesekian kali. Dalam teori tersebut, kemungkinan besar orang Indonesia sekarang bukan orang keturunan Atlantis atau Mu atau Lemuria, melainkan suku Mongoloid yang berasal dari Cina Selatan melalui Malaka dan suku Negroid Austro yang berasal dari Australia. Merekalah yang akhirnya tinggal di wilayah bekas reruntuhan Atlantis, dan sampai saat ini teori tentang keberadaan Atlantis tak terhitung jumlahnya dan sangat bervariasi. Seluruh teori yang berkembang dianggap masih bersifat spekulatif dan justru mendulang ribuan tanya. Tidak ada cukup bukti-bukti yang mendukung dan tidak ditemukan peninggalan sejarah yang faktual untuk mendukung teori-teori tersebut. Dan hingga saat ini, benua Atlantis tetap menjadi misteri terbesar dalam peradaban manusia yang belum terkuak.